Apa kabar jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan pada saat pagi hari ini? Luar biasa, amin. Dan pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik. Sepanjang hari di dalam satu minggu ini Dia telah menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Dia Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kau kemuliaan Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulih
bagimu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai pada saat ini ya Bapa, kalau kami masih boleh ada mau memuji memuliakan nama Tuhan, semuanya hanya karena kebaikan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa kegelapan telah tidak ada di tempat ini, karena tempat ini telah dikuasai oleh kuasa Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, kami siap untuk berglori bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab hari ini hari yang telah dijadikan oleh Tuhan, amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita angkat satu pujian girang-girang bagi nama Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari
siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, sebab firman-Mu ya Tuhan yang selalu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Haleluya, Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku setia, Yesus. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus. Kau Raja-Mu. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sungguh betapa ajaib dan luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada Tuhan pada saat ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk datang bersekutu dalam rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan, betapa Engkau baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Bapa di surga Tuhan, saatnya tiba Tuhan, hati kami siap Tuhan untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan, kami dikuatkan, kami dibaharui Tuhan, kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, yang akan membawakan firman-Mu, biar dia berkata-kata seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Urapan Tuhan turun atas hamba-Mu, Tuhan dia ada dalam otoritas Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan kami diberkati, jiwa kami dipuaskan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan kuduskan kehidupan kami, layakan kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh luar biasa ya bisa berkumpul kembali dengan sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Saya mengucapkan selamat Natal bagi kita dan menyongsong tahun baru 2021. Tahun 2020 tahun di mana banyak tantangan, tahun di mana banyak sekali perubahan ya. Hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan, hal-hal yang belum pernah terjadi dalam hidup kita itu yang terjadi. Tapi saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa melewati semua ini. Amin. Jujur di sini masih sedikit lebih enak ya. Kita masih bisa lakukan ini dan lakukan itu. Kami di Bali benar-benar tidak bisa lakukan apa-apa. Dari Februari semua tutup, tempat ibadah tutup, mall tutup, pantai tutup, semua tutup. Nggak bisa kemana-mana, tetapi saat kami berdua bersandar kepada Tuhan, saat kami berdua kembali kepada firman Tuhan, banyak cara-cara baru untuk kita bisa melayani Tuhan. Amin. Dan kami bersyukur ya, karena kejadian hal ini, karena pandemi ini. Di sini mungkin gak kerasa, tapi kami di kota besar kerasa ya. Bagaimana mengajarkan jemaat, bagaimana mengajarkan setiap keluarga untuk punya mesbah doa di rumah mereka masing-masing. Karena gak bisa ibadah, gak bisa kumpul, gak bisa datang ke gereja. Jadi bagaimana mencari Tuhan? Mulai dari keluarga per keluarga. Saat mamanya istri saya telepon kami, karena di Kumpi, sinyal internet nggak bisa ya. Di sini masih kebuka, tapi kalau di Morowali juga tutup. Mereka tutup, mereka baru buka sekitar bulan September, Oktober. Baru mereka bisa ibadah. Bayangin dari Februari sampai Oktober nggak ada ibadah sama sekali, nggak ada sinyal internet, nggak ada akses untuk firman Tuhan. Saat mamanya telepon, kita paksa, bilang kepala-kepala keluarga, mulai pimpin ibadah di rumah masing-masing. Banyak kepala keluarga yang ngomong, saya nggak bisa saat itu ya. Kami dapat laporan dari mamanya ngomong ini, keluarga ini bilang nggak bisa, kepala keluarga ini bilang nggak bisa. Kita bilang sekarang harus bisa. Sekarang di mana kepala-kepala keluarga harus berdiri buat keluarganya. Bagaimana kepala keluarga bisa bawa keluarganya untuk mengenal siapa itu Yesus secara pribadi. Dan dari sini, saat kita berdua bicara ya, kita bersyukur dengan masa pandemi ini. Karena apa? Karena keluarga-keluarga mulai membangun mesbah doa mereka. Amin. Karena setiap keluarga mereka mulai mencari sendiri siapa itu Tuhan. Dan saat mereka berjumpa pribadi dengan Tuhan, saya percaya di situ akan ada pemulihan dalam setiap keluarga. Amin. Saat mereka mencari Tuhan secara pribadi, di situ mereka akan melihat ini loh Tuhan yang sebenarnya. Ada amin? Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang kedua. Matius pasalnya yang kedua, yang di rumah jangan main game ya, tapi tolong buka ayat firman Tuhan. Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama berkata seperti ini. Orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkannya itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, maka terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Wow, sampai di sini dulu ya. Siapa orang-orang Majus ini?
Alkitab tidak mencatat secara rinci siapa orang Majus ini. Ya. Alkitab hanya berkata ada orang-orang dari timur, ada orang-orang Majus dari timur yang datang. Bahkan kalau kita pelajari sekarang siapa orang Majus, kita nggak pernah dapat kata pasti mereka ini berasal dari mana. Ada yang bilang mereka berasal dari Timur Tengah, ada yang katanya berasal dari Indonesia. Saya sempat dengar pengajaran, katanya orang Majus dari Indonesia karena mereka melihat ada salah satu persembahan mereka yang adanya hanya di Indonesia. Tapi ada orang lain lagi belajar, mereka ngomong, enggak, itu karena masa penjajahan, jadi mereka bawa barang itu dari Indonesia kembali ke Eropa, baru mereka bawa kepada Yesus. Banyak sekali pengajaran-pengajaran tentang orang Majus, tapi itu enggak penting ya, siapa mereka, dari mana mereka, itu enggak penting. Tapi yang kita ketahui dengan pasti, kata Majus dalam bahasa Yunani itu adalah magos. Dan di dalam bahasa Inggris itu adalah magician. Nah, magician kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia adalah orang pintar. Yang sekarang disamakan dengan dukun dan sebagainya. Tetapi yang kita tahu di sini dalam konteks dalam Matius pasal yang kedua, yang kita kenal orang Majus adalah orang pintar dalam ahli perbintangan. Mereka ahli dalam membaca, mereka ahli dalam pengetahuan astronom, perbintangan, filsafat. Mereka belajar tentang ilmu-ilmu itu. Mereka baca Alkitab, mereka baca buku-buku yang ada. Dan kita nggak tahu ya, apakah malaikat datang kepada orang Majus seperti gembala-gembala? Kita nggak tahu. Kalau kita baca Lukas 2, gembala-gembala, ya benar malaikat datang kepada mereka. Tapi kita nggak tahu dengan orang Majus ini apakah malaikat datang atau tidak, kita nggak tahu. Cuman yang saya tahu adalah mereka belajar firman Tuhan. Dan saya nggak tahu mereka ini orang percaya atau enggak. Saya yakin Bapak Gembala juga nggak tahu. Orang Majus ini orang percaya atau enggak, kita nggak tahu. Tapi informasi yang kita tahu pagi hari ini adalah mereka mempelajari firman Tuhan. Mereka ahli filsafat, mereka ahli dalam belajar buku-buku, mereka suka membaca. Mereka orang yang pintar melihat bintang, mereka pintar melihat tanda-tanda. Dan saat mereka melihat, di sini dikatakan apa? Mereka melihat bintang. Saat mereka melihat bintang itu, mereka percaya bahwa ada seorang raja yang lahir. Dan mereka pergi. Ada ketaatan di dalamnya, benar? Saat mereka mempelajari kebenaran, saat mereka mempelajari sebuah buku, mereka nggak ngerti itu Alkitab. Mereka nggak ngerti itu firman Tuhan. Tapi kenapa mereka bisa taat dan percaya bahwa ada sebuah raja yang lahir? Ada amin? Kita pagi hari ini, kita semua tahu firman Tuhan. Kita semua tahu siapa itu Yesus. Kita sudah dengar siapa itu Yesus. Pertanyaannya buat kita pagi hari ini, maukah kita taat seperti orang-orang Majus ini? Ada amin? Maukah kita taat seperti orang Majus ini? Saat mereka mempelajari firman Tuhan yang mereka nggak tahu itu buku apa, tapi buku itu tertulis bahwa akan ada lahirlah seorang raja di Bethlehem. Tanda-tandanya seperti ini, tanda-tandanya seperti ini. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, banyak sekali tanda-tanda bagaimana Mesias akan lahir. Banyak sekali tanda-tanda itu. Dan mereka bisa pelajari itu, mereka bisa mencari dari hal itu, dan mereka menemukan. Dan saat mereka menemukan, apa yang mereka lakukan? Mereka mencari, ada amin? Mereka taat pergi mencari raja itu. Bagaimana kehidupan kita pagi hari ini, saudara-saudara? Yang di rumah, yang di tempat ini. Apakah kita sudah taat dengan apa yang Tuhan mau? Amin. Ini udah mau habis tahun 2020. Jujur Februari, Maret, April, saya dan istri saya sempat ngomong gini, kita pulang aja yuk, kita nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Base kami di bulan Februari memulangkan semua orang-orang asing.
Di bulan Juli mereka memulangkan semua orang-orang Indonesia. Kalau kalian mau pulang silakan pulang. Tapi kita berdua, saat kita berdoa, Tuhan bilang sabar, bertahan. Jujur waktu Tuhan bilang sabar, bertahan, hati saya bilang enggak Tuhan, saya enggak bisa ngapa-ngapain di sini. Enggak ada hal yang bisa kita lakukan di sini. Enggak ada pelayanan yang bisa terbuka di sini. Kita cuma kalau orang Bunta bilang makatir ya, itu terjadi dengan kita selama 2 bulan, makan tidur. Enggak ada hal yang bisa kita buat. Karena memang pemerintah melarang untuk keluar rumah pun kita dikejar sama pecalang. Enggak bisa. Kita mau pergi ke satu daerah pun harus ada surat jelas, ngapain kamu masuk ke sini. Semua terbatas. Tapi saat kami berdoa Tuhan bilang bersabar, bertahan. Daging memang gak senang waktu itu. Saya mulai hitung-hitungan kalkulasi, kalau tinggal di Bali sekian yang harus habis, kalau saya balik ke Sulawesi sekian yang harus habis, lebih baik saya pulang, saya bilang. Terus saat kami berdoa Tuhan bilang bersabar, bertahan. Dan saat kami taat, mulai terbuka pintu satu demi satu demi satu. Pelayanan baru mulai terbuka. Saat kita berani bicara ya kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara bisa bayangin orang Majus ini. Kita nggak tahu dia orang kaya, kita nggak tahu dia orang miskin, kita nggak tahu itu. Ya. Tapi yang kita tahu bahwa pasti mereka memiliki kehidupan yang sejahtera di kehidupan mereka, di tempat di mana mereka berada. Abraham, kita baca bagaimana kekayaannya di Ur Kasdim. Tapi saat firman Tuhan datang pergi, apa yang Abraham lakukan? Dia pergi. Saat dia taat, dia pergi keluar dari zona nyamannya. Di situ dia melihat mujizat, benar? Saat Yusuf didatangin oleh malaikat Tuhan dan berkata, Maria istrimu, walaupun waktu itu bukan istrinya, bukan Maria ini ya. Maria istrimu akan mengandung. Firman Tuhan mencatat Yusuf ketakutan. Firman Tuhan mencatat Yusuf ingin menceraikan dia. Kenapa? Karena ini anak hamil di luar nikah. Mereka belum menikah. Tapi itulah firman Tuhan. Yesaya sudah mengatakan akan lahirlah seorang anak laki-laki dari seorang perawan. Dan benar apa yang firman Tuhan catatkan, benar. Dan saat firman Tuhan datang kepada Yusuf, bayangin saudara, 400 tahun firman Tuhan sudah tidak pernah terdengar lagi, benar. Dari Maleaki sampai ke Matius itu waktunya 400 tahun. 400 tahun tidak ada nabi, 400 tahun tidak ada firman Tuhan diperdengarkan. Dan tiba-tiba muncul firman Tuhan kepada seorang Yusuf. Coba saudara bayangin kalau saudara itu Yusuf. Saudara cuma dengar tentang Tuhan, tapi gak pernah mengalami pribadi dengan dia. Gak pernah lagi dengar firman Tuhan, tiba-tiba Tuhan datang berfirman. Apa yang saudara akan lakukan? Lari? Atau taat? Dan saat Yusuf dengar itu, kendati dengan segala rasa malu yang akan dia tanggung, dia taat. Dan saat ketaatannya, kita melihat ada mujizat di sana. Amin. Selanjutnya ayat keempat kita lihat. Maka dikumpulkanlah semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu,
Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, itu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Ada amin? Amin. Saat Raja Herodes mendengar ada orang Majus yang datang bertanya-tanya, di mana Raja Israel itu? Di mana Mesias itu lahir? Tahu yang Herodes lakukan apa? Dia memanggil ahli-ahli kitab dan membuka kembali firman Tuhan. Amin. Amin. Herodes gak bertanya-tanya kepada orang pintar, Herodes gak pergi kepada dukun, Herodes gak pergi kali nujum dan bertanya, benarkah ini? Enggak. Tapi Herodes mencari jawabannya di dalam firman Tuhan. Ada amin. Semua jawaban kehidupan kita ada di dalam firman Tuhan. Benar? Semua jawaban hidup kita ada di dalam firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 20, di situ Yesus berkata, firman Tuhan adalah ya. Tidak ada kata tidak untuk firman Tuhan. Salah satu kebenaran yang kita bisa lihat, dalam perjanjian lama selalu dikatakan bahwa anak Allah itu akan lahir di Yerusalem, di Bethlehem. Tetapi saudara tahu, Maria dan Yusuf itu nggak tinggal di Bethlehem. Nah, bagaimana dengan firman Tuhan katakan akan lahir di Bethlehem, sedangkan mereka nggak tinggal di Bethlehem? Kalau saudara baca Lukas yang pasal yang kedua, di situ ada kisah yang menarik, di mana tiba-tiba ada yang namanya pencatatan nama-nama orang Israel pertama kalinya, sehingga semua orang Israel harus ke Bethlehem, dan di situ Yesus lahir. Kita lihat firman Tuhan benar, betul? Apa yang firman Tuhan katakan itu yang terjadi, betul? Kendati Maria dan Yusuf nggak tinggal di Bethlehem, tapi anak Allah, Yesus tetap lahir di Bethlehem. Bagaimanapun ceritanya, tiba-tiba ada sensus penduduk atau apakah, dari firman Tuhan yang katakan tetap terjadi. Ada amin? Saat mereka bingung, saat Herodes bingung apakah benar Mesias lahir di Bethlehem, yang dia cari pertama firman Tuhan. Apapun masalah dalam kehidupanmu, cari pertama firman Tuhan. Engkau akan menemukan semuanya di dalam firman Tuhan. Ada amin? Semua ada dalam firman Tuhan. Kenapa sampai orang Farisi nggak tahu Mesias itu lahir? Kenapa mereka nggak tahu Mesias itu Yesus? Karena mereka hanya belajar, mereka hanya pintar di sini, tapi mereka nggak pintar di dalam sini. Ada amin? Saat kita belajar firman Tuhan, bukannya sekedar baca, tapi renungkan, telitilah firman itu, pelajari firman itu. Saya dan istri hampir setiap malam kami pasti akan meluangkan waktu untuk baca firman. Saat kami baca satu pasal, kita nggak langsung berdoa. Kita mulai open question, kita mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Kadang-kala pertanyaan itu nggak bisa kita jawab sendiri, kita nggak ngerti. Tapi dari pertanyaan itu, kita mulai kembali belajar sesuatu yang baru dari Tuhan. Makanya Mazmur 1 berkata, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Mazmur gak berkata baca firman Tuhan siang dan malam, enggak, tapi renungkan firman Tuhan siang dan malam.
Baca dan renungkan itu adalah kata yang berbeda, benar? Benar? Baca dan renungkan itulah kata yang berbeda. Kalau kita baca, kita hanya baca begini. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Selesai. Tapi kalau kita renungkan, saat kita baca firman ini, kita mulai merenungkan, kita mulai berpikir, jalan lain itu sebelah mana ya? Saya mau pengen tahu dong jalan itu sebelah mana. Kita mulai buka peta. Di mana sekarang Herodes itu berada? Di mana mereka menemukan Yesus? Melalui jalan mana mereka pergi? Dan bagaimana mereka tahu mimpi itu dari Tuhan? Itulah namanya merenungkan. Dan semakin kita menggali kebenarannya, semakin kita menggali ke dalam, kita akan mengerti siapa Yesus sebenarnya dalam firman ini. Ada amin? Dan saat kita mengerti siapa Yesus dalam firman ini, apa yang Yesus mau, di situ ada kata ketaatan keluar. Haleluya. Haleluya. Saat kita menggali pengetahuan, saat kita menggali kebenarannya, saat kita dapatkan kebenaran itu, di situ ketaatan harus muncul. Amin. Sama kayak kemarin kita berdua ngomong dengan istri. Sekarang ini lucu, ada namanya protokol kesehatan 3M. Mereka tahu itu suatu kebenaran. Mereka tahu pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Mereka tahu itu kebenaran. Kita semua tahu itu kebenaran, bukan? Benar? Kita semua tahu itu kebenaran. Yang di rumah benar itu kebenaran? Benar. Itu yang harus kita jaga sekarang. Pertanyaannya, berapa banyak yang taat dengan hal itu? Sudah tahu itu benar, tapi kita lakukan enggak? Itu pertanyaannya saudara-saudara dalam hidup kita. Itu yang harus kita renungkan. Kebenaran itu menyakitkan. Amin. Tapi saat kita taati, ada mujizat di belakangnya. Haleluya. Tadi ada uang jatuh 50, tapi uang saya sih jatuh dari kantong ya. Cuma 50 sih, ada yang mau? Siapa yang mau angkat tangan? Angkat tangan aja yang mau. Beneran gak ada yang mau? Anak-anak muda gak mau? Ada yang mau gak? Ambil kalau mau. Siapa mau ambil? Wih, banyak uang di sini ya. Atau mau ditambah 100.000? Ada yang mau nggak? Kalau semua mau ambil, cepat, cepat ambil, ambil, maju. Siapa yang mau? Beneran ini ambil dikasih ampoton baru nggak mau? Siapa mau? Beneran ini ampoton baru, siapa yang mau? Ayo. Kalau yang di rumah mau cepat datang ke sini ya, sekarang ya. Ayo, beneran gak ada yang mau ini? Beneran ini ampoton baru, beneran. Siapa yang mau ambil? Ayo. Iren mau? Ambil Iren. Dani? Gak ada yang mau betulan? Marco mau? Gak mau? Oke, kalau gak ada yang mau saya ambil lagi ya. Saudara tahu, ini contoh ketekunan iman kita. Ya. Saat kita taat saja kepada Tuhan itu gak cukup. Saat kita taat saja kepada firman Tuhan itu gak cukup, harus ada ketekunan di dalamnya, benar? Harus ada ketekunan di dalam iman kita, maka akan terjadi satu yang namanya mujizat. Contoh aja tadi ini, mungkin terlalu kecil uangnya ya buat saudara-saudara. Tapi kenapa gak ada yang mau maju ke depan? Itu pertanyaannya saya. Tadi saya tanya siapa yang mau, semua bilang semua mau, tapi kenapa gak ada yang mau maju ambil? Malu. Mungkin Dani ngomong, saya butuh sekali uang itu, saya butuh beli sarapan nasi kuning nantinya. Tapi kalau saya maju, aduh ada cewek di depan yang saya suka, nanti dia ngomong apa.
Malu saya. Iren tadi dalam hati, aduh saya mau tuh beli bakso. Tapi dia toleh, ada mama di belakang, termaju, mama marahin di belakang, urusan lagi. Nah, ketekunan seperti ini yang harus kita ada dalam hidup kita. Saudara bayangkan Nabi Nuh saat Tuhan berkata, buat batra di atas gunung. Dia taat, benar? Tapi menurut teman-teman yang ada, kira-kira, ada enggak orang yang ngomong begini ke Nuh? Woi, kamu udah gila enggak? Bangun batra di atas gunung. Ada enggak kira-kira yang ngomong begitu ke dia? Pasti ada. Tapi apakah Nuh berhenti dengan ketaatannya? Enggak. Dia tetap tekun dalam ketaatannya. Walaupun dihina orang, walaupun dicaci maki orang, dia tetap tekun dalam ketaatannya. Nah, sama dengan ini. Mungkin di rumah, sebelum kita pergi, kita berdoa, Tuhan saya butuh uang. Saya butuh berkat. Saya butuh uang untuk makan. Dan saat Tuhan bilang, ini jawaban doamu, tapi ada rintangan di dalamnya yang harus kita lewati, kita mundur. Kita gak mau maju. Dan kita mulai ngomong, Tuhan, katanya Engkau besertaku. Kayak kita nyanyi tadi. Katanya firman-Mu besertaku. Kenapa kok saat masa sulit Engkau gak jamah aku? Kenapa kok masa sulit Engkau gak tolong aku? Bukan Tuhan gak tolong, saudara-saudara. Tapi karena ego kita, yang kita gak bisa melihat mujizat Tuhan. Ada amin? Ada amin? Contoh kayak uang ini. Mungkin Iren berdoa di rumah tadi pagi, Tuhan saya memang benar-benar butuh uang. Dan pagi ini tiba-tiba uang datang. Ini contoh aja Iren ya, jangan marah habis ini. Cuman karena keegoannya dia, karena rasa malunya dia gak mau ambil janji Tuhan. Saat kita baca firman Tuhan, saat kita tahu kebenaran, taatlah akan kebenaran itu. Tetapi saya mau katakan, saya janji, bukan cuma katakan, saya janji ini akan terjadi. Saat kita mulai mentaati firman Tuhan, saat itu juga teman-teman kita menjauh. Betul ini. Saat kita mentaati kebenaran firman Tuhan, saat itu juga teman-teman kita menjauh. Saat itu juga semakin banyak rintangan yang kita hadapi. Itu betul. Semakin banyak cacian dari orang lain yang akan kita hadapi. Karena firman Tuhan, Yesus sendiri ngomong, percaya kepadaku dan pikul salibku. Tuhan gak ngomong percaya kepadaku hidupmu akan makmur, enggak. Tuhan ngomong percaya kepadaku, pikul salibku dan aku akan memberkati engkau. Amin. Jadi pikul salibnya tolong jangan dihapus ya. Jadi saat kita baca firman ini tolong pikul salibnya jangan dihapus. Karena kebanyakan kita bicara, ikut Tuhan kau akan diberkati. Betul, itu firman Tuhan. Ulangan 28 mengatakan itu. Bahkan sampai sapi kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Itu Ulangan 28. Tapi jangan lupakan kata di situ, ayat terakhir berkata, apabila engkau melakukan segala firman Tuhan. Amin. Jangan kita mengurangi firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan, benar engkau akan diberkati. Tapi jangan hilangkan pikul salib Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita belajar ketaatan firman Tuhan bersama dengan ketekunan akan menghasilkan sebuah mujizat. Amin. Jadi mari, ini adalah masih perayaan Natal. Apa makna Natal bagi kita? Saya akan tutup dengan ini ya. Apa makna Natal bagi kita? Apakah hanya sekedar kelahiran Yesus? Apakah hanya sekedar pesta pora? Tapi mari, maknai Natal kita dengan taat dan tekun kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.
Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, haleluya, kepada Tuhan. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang sungguh ajaib. Firman Allah yang memberkati dan membuat kita. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Mengamalkan firman-Mu Tuhan, Maka kuat roh dan jiwaku. haleluya. Tangan-Mu Tuhan selalu ku Nantikan di setiap langkahku percaya. firman-Mu berkata Engkau beserta dengan kami Tuhan. Berkata Kau beserta. Ini adalah janji-Mu dan kami mengamini Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Kami mengamini bahwa Engkau beserta kami. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Kami tidak takut menghadapi hidup ini. Setiap langkahku percaya. Kami melakukan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menopang kami. Tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau Kami takkan menyerah dengan keadaan yang ada. dan pelindung. Karena firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Haleluya. Pertolongan Kami mau melekat kepadamu di Tuhan tempat Yesus. maha tinggi, ku mengangkat Mari jemaat Tuhan renungkan firman. aku berserah. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu hidup. Firman-Mu hidup dan Kau yang ku berkuasa. sembah, Haleluya. Raja. Mari kita bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan Dan jiwaku. tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Kami kuat karena firman-Mu Tuhan. Kami tidak akan menyerah menghadapi keadaan. Pertolongan-Mu di Kau mencari-Mu tempat tinggi, ku mengangkat tanganku. melakukan firman-Mu. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesus, Rajaku. Dengan sayap-Mu Doa akan dituntun oleh Bapak Pendeta Trideo Tumeu. di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku.
Kami percaya bahwa firman itu meneguhkan kami, menguatkan kami, untuk kami selalu setia dan taat kepadamu, melakukan apa yang kau mau, menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau pakai sesuai dengan karunia dan talenta yang daripadamu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan dan dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan berkorban untuk pelayanan pekerjaan, mengembalikan milik-Mu. Engkau yang akan memberkati setiap pengorbanan kami. Terima kasih. Ini menjadi doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya yakin, saya percaya firman Tuhan telah memberkati kita dan saudara diberi kesempatan untuk membawa atau memberi korban persembahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Karena ini minggu terakhir sungguh amat bulan ini, baik, ada ekstra untuk korban untuk selama-lamanya. diakonia duka. Tuhan Yesus baik, Ekstra kolektif untuk diakonia, saudara bisa bawa dia. tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Selamat baik. selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Selamat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, terima kasih untuk pengorbanan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih kepada hambanya Pak Andre Leu ya, untuk pelayanan firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebagai pengumuman, untuk sebentar malam adalah ibadah perayaan Natal kita ya. Sebentar malam jam 7 malam ada ibadah perayaan Natal di tempat ini. Ini adalah perayaan Natal yang sempat ditunda ya dari tanggal 22. Jadi saya mengambil keputusan untuk melaksanakannya sebentar malam ya. Jadi saudara jemaat bisa hadir ya. Tidak usah takut ya. Yang penting kita menjaga menerapkan protokol kesehatan ya. Karena gedung ini ya, ruangan ini mampu menerapkan protokol kesehatan ya. Kalau di surat edaran Menteri Agama yang gembala-gembala terima itu, yang diberikan oleh Menteri Agama lewat kepolisian, itu salah satu syaratnya bisa menyelenggarakan ibadah Natal ya, dengan syarat ketentuan salah satunya yaitu hanya menghadirkan jemaat 50% dari kapasitas ruangan. Jadi kalau kapasitasnya 50 orang saja berarti yang cuma hadir 25 orang. Nah, gereja ini kapasitasnya 300 orang kalau diatur ya.
Jadi kalau 50% itu 150 orang. Yang beredar sekarang ini hanya 50 orang, tidak ya. Di surat edaran itu 50% dari kapasitas ruangan. Nah, jadi kalau daya tampung gedung gereja ini 300 orang, berarti 150 orang bisa hadir ya. Itu tidak melanggar aturan pemerintah. Jadi saudara jemaat bisa hadir dengan menerapkan protokol kesehatan ya, menjaga jarak, cuci tangan dan menggunakan masker. Dan saya menghimbau kalau boleh duduk setiap bangku itu per keluarga ya. Itu mungkin solusi yang saya bisa dapat berikan untuk jemaat-jemaat Tuhan ya. Jadi tidak usah takut, kita jaga tetap protokol kesehatan, dan saya menghimbau jemaat jaga fisik ya, kondisi tubuh supaya tetap sehat ya. Jangan tidur larut malam ya. Jangan dulu diet ya. Jadi supaya tetap kuat. Dan saudara, saya ingin memperkenalkan kita bergabung satu keluarga dengan Jemaat Bethesda Bunta. Ada keluarga dari Bapak Yopi. Ibu Ika bisa berdiri ya supaya jemaat lain ya. Ini keluarga ya, silakan duduk ya, bergabung dengan jemaat kita. Selamat dan Tuhan Yesus akan memberkati ya keluarga ini bersama-sama kita ya. Nanti bisa ketemu di jalan, bisa saling sapa. Jadi itu. Dan untuk ibadah akhir tahun dilaksanakan seperti biasa di tahun-tahun berikut yang lalu ya, kita laksanakan jam 7 malam. Dan untuk ibadah tahun baru itu hanya dilaksanakan sekali saja, jam 9 pagi ya. Dan kemudian hari Minggu ibadah seperti biasa jam 7 ibadah pertama, dan jam 9 pagi ibadah kedua ya. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman lain lagi. Saya juga menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah ya. Saya menghargai kalau mereka tidak datang dengan alasan Covid, tapi saya berharap ya, kalau di gereja tidak datang, jangan di luar sana ya, pergi nongkrong ya. Di gereja tidak datang, tapi di luar sana acara-acara di luar pergi ya. Lebih baik daripada terinfeksi di luar sana ya, datang saja di gereja, karena gereja memang benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Kemudian untuk anak-anak muda ya, saya ulangi lagi, untuk tetap terapkan protokol kesehatan. Jangan terlalu banyak baku-baku sontong, baku-baku pegang, baku-baku peluk ya. Anak-anak muda ini gampang sekali ini, rawan betul terinfeksi ya. Saya menghimbau, kalau sudah tidak ada kegiatan di gereja, sebaliknya putar balik, langsung pulang ke rumah ya anak-anak muda ya. Daripada cuma nongkrong-nongkrong baca cerita, tidak ada DP banyak cerita. Kalau ada cerita proyek bagus ya, ini cerita yang lebih baik kembali ke rumah, kecuali dibutuhkan ya dalam membantu pekerjaan di gereja, saudara bisa tetap tinggal ya. Tapi kalau sudah tidak ada, kembali ke rumah masing-masing. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman lain lagi. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
ini kami dapat beribadah kepada Tuhan, baik kami yang ada di dalam gedung gereja ini maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang saat ini mengikuti ibadah lewat sarana live streaming Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan ada bersama kami, berkat Tuhan mengalir bersama kami pagi hari ini, dan kami bersyukur buat kesempatan waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Dan di akhir ibadah ini hamba-Mu berdoa memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah tuntunan firman Allah tinggal terpelihara di dalam kehidupan mereka. Firman Allah menjadi terang hidup mereka. Mereka hidup di dalam kebenaran. Mereka hidup melayani Tuhan. Mereka hidup mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kerja dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Kuatkan iman mereka, teguhkan pengharapan mereka, dan beri mereka damai sejahtera dan sukacita, sehingga mereka melewati hari-hari hidup mereka dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Tidak ada keluh kesah, tidak ada sungut-sungut, tetapi yang ada adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangga jemaat-jemaat Tuhan. Ikat rumah tangga mereka dengan tali kasih Tuhan. Berkati usaha-usaha pekerjaan mereka. Kami yakin di minggu ini Tuhan akan memelihara, memberkati usaha pekerjaan mereka. Dan apa yang menjadi doa-doa dan harapan hidup jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan jawab, dan Tuhan mengabulkannya. Dan kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Terus kami berdoa buat Bapak Happy yang sedang dirawat di rumah sakit di Palu sana. Dari tempat ini kami berdoa untuk Bapak kekasih ini. Tuhan lawat dia, Tuhan jamah dia, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan dia. Ada kuasa Tuhan mengalir di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami memohon terus perlindungan Tuhan. Kami terus berdoa, memohon kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, proteksi kami Tuhan, lindungi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memagari kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami terhindar dari wabah virus ini. Dan lihatlah berbagai upaya-upaya dari pemerintah maupun masyarakat dalam mengendalikan wabah virus ini dengan menjalankan protokol. Dan Tuhan tolong, biarlah upaya-upaya ini dapat berhasil. Semuanya karena pertolongan. Terima kasih Tuhan. Seluruh kegiatan ibadah kami, mulai sebentar malam ibadah perayaan Natal, sampai ibadah Tuhan akhir tahun, ibadah tahun baru, di sepanjang minggu ini kami taruh serahkan dalam tangan Tuhan. Biar ibadah-ibadah ini Tuhan pakai, Tuhan urapi menjadi alat dan sarananya Tuhan untuk melawat kami umat-umat Tuhan, sehingga ibadah-ibadah kami ini ibadah-ibadah yang mendatangkan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami dilawat oleh Tuhan. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati dia, Tuhan pakai, Tuhan urapi dia dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Dan kami percaya Tuhan memberkati dia. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Dan mari kita mengangkat tangan kita, kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Kekasihku jemaat Tuhan sekalian, marilah kita pulang dengan membawa berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, terlebih berkat firman Allah tinggal terpelihara di dalam kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Rama heran karya Tuhan Yesus memberkati kita semua.